Sabe salamat linguna latai, salam sujud karena melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Septiana dengan NIM 2504010, Program Studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transformasi digital pada UMKM dan toko digital. Nah, yang pertama yaitu ada latar belakang kasus kondisi UMKM pada saat ini. Yang pertama yaitu pencatatan manual, yaitu penjualan masih dicatat secara manual menggunakan buku atau kertas. Proses ini rawan kesalahan, memakan waktu, dan sulit dilacak. Kembali pada saat dibutuhkan untuk pelaporan atau evaluasi usaha. Yang kedua, yaitu kendala operasional, yaitu stok barang sulit dipantau secara akurat, menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok, komunikasi antar karyawan tidak efektif, sehingga informasi sering terlambat atau tidak tersampaikan dengan benar. Yang ketiga yaitu dampak bisnis. Keputusan bisnis sering tertunda karena data tidak tersedia secara real time dan tidak ada audit sistem yang dilakukan. Nah, sehingga resiko kesalahan data dan keamanan informasi terus meningkat tanpa terdeteksi. Nah, dan selanjutnya yaitu identifikasi masalah utama, yaitu yang pertama, kesalahan pencatatan penjualan. Nah, pencatatan transaksi penjualan ini dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan input, kehilangan data, dan ketidakakuratan laporan keuangan harian. Nah, dan yang kedua yaitu inventaris stok tidak akurat. Nah, yang tidak akurat ini seperti tidak adanya sistem pengolahan stok yang terintegritas menyebabkan kelebihan atau kekurangan barang, serta sulitnya memantau pergerakan persediaan secara real time. Nah, yang ketiga ada komunikasi tidak efektif. Nah, yang ketiga yaitu ada komunikasi tidak efektif. Nah, seperti koordinasi antar karyawan dan manajemen itu berjalan lambat atau tidak terstruktur. Nah, penyebab ini menyebabkan miskomunikasi, keterlambatan keputusan, dan risiko keamanan informasi bisnis. Nah, selanjutnya ada konsep SIM. Yang pertama, SIM adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Nah, yang kedua ada transformasi data. Nah, SIM juga mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna, menjadi proses input, pengolahan, penyimpanan, sehingga penyajian yang terstruktur. Yang ketiga yaitu ada contoh penerapan. Nah, data transaksi diubah menjadi laporan tren atau penjualan, kebutuhan stok, dan analisis kinerja untuk mendukung keputusan bisnis UMKM tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada pembagian kerja tim yang ideal. Yang pertama yaitu ada kasir. Nah, kasir ini bertanggung jawab menginput setiap transaksi penjualan secara akurat dan real time ke dalam sistem. Yang kedua ada admin. Nah, admin ini bertugas mengolah data operasional, menyusun laporan penjualan dan stok, serta memastikan akurasi informasi. Yang ketiga yaitu ada gudang. Nah, bagian gudang ini mengolah stok barang, memantau persediaan inventaris, dan memperbarui data stok secara berkala. Yang terakhir yaitu ada pemilik. Nah, kita sebagai pemilik harus mengambil keputusan yang strategi berdasarkan laporan SIM. Nah, yang selanjutnya itu ada keputusan yang harus diambil
manajemen. Ada beberapa. Yang pertama yaitu pilihan teknologi yang tepat. Nah, pilihan ini sistem digital yang sesuai dengan skala dan kebutuhan operasional UMKM atau toko rental Anda. Nah, yang kedua, menyediakan anggaran. Nah, alokasikan anggaran khusus untuk investasi teknologi demi mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan pelatihan. Pelatihan ini seluruh karyawan agar mampu menggunakan sistem informasi manajemen secara optimal dan efektif. Yang terakhir, yaitu ada menerapkan sistem SOP. Nah, tetapkan standar operasi prosedur ini sebagai panduan kerja untuk memastikan sistem berjalan konsisten. Nah, yang selanjutnya lagi yaitu implementasi SIM dalam tahapan implementasi. Yang pertama yaitu analisis dan pemilihan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk memahami proses bisnis yang berjalan. Pemilihan sistem yang tepat disesuaikan dengan skala dan anggaran UMKM. Yang kedua yaitu persiapan dan pelatihan. Persiapan data ini mencakup migrasi dan pembersihan data lama. Pelatihan pengguna memastikan seluruh staf mampu mengoperasikan sistem dengan baik. Yang terakhir yaitu operasi dan evaluasi. Operasi sistem dijalankan secara penuh setelah uji coba berhasil. Evaluasi berkala ini dilakukan untuk mengukur efektivitas dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu ada solusi digital yang diusulkan. Yang pertama yaitu ada aplikasi POS digital, sistem kasir digital untuk mencatat transaksi penjualan secara otomatis, cepat, dan akurat, terjangkau dan mudah digunakan oleh UMKM. Yang kedua yaitu ada sistem inventaris, yaitu memantau stok secara real time, mengurangi risiko kehabisan atau kelebihan stok, dan meningkatkan efisiensi gudang. Yang ketiga yaitu ada Google Spreadsheet, yaitu solusi gratis berbasis cloud untuk mencatat data, laporan penjualan, dan pemantauan keuangan yang mudah diakses kapan saja. Yang terakhir, yaitu ada WhatsApp Business, yaitu platform komunikasi efektif antar tim dan pelanggan, yaitu mudah diadopsi, mendukung notifikasi order dan koordinasi operasional toko. Yang selanjutnya itu ada sistem informasi, yaitu audit operasional, yaitu mengevaluasi efisiensi proses operasional. Sistem informasi ini manajemen yang berjalan di UMKM secara berkala. Yang kedua yaitu audit keamanan, yaitu mengidentifikasi celah aman data dan memastikan sistem terlindungi dari ancaman akses yang tidak sah. Yang ketiga yaitu audit inventaris, yaitu memverifikasi akurasi data stok dan memastikan pencatatan inventaris sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Yang terakhir yaitu audit kinerja sistem, yaitu mengukur perform dan kecepatan sistem agar operasional bisnis berjalan optimal tanpa penghambatan teknis. Selanjutnya yaitu ada solusi jangka pendek. Yang pertama, digitalisasi transaksi. Nah, menggantikan pencatatan manual dengan aplikasi kasir digital yaitu POS untuk mempercepat transaksi dan mengurangi kesalahan input data. Yang kedua yaitu sistem stok sederhana, yaitu menerapkan sistem stok sederhana berbasis spreadsheet atau aplikasi untuk memantau ketersediaan barang secara real time. Yang ketiga yaitu pelatihan karyawan, yaitu memberikan pelatihan singkat kepada karyawan agar mampu menggunakan sistem digital secara efektif dan mandiri. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi berbasis aplikasi menggunakan WhatsApp Business sebagai komunikasi internal yang cepat, mudah, dan efisien antar tim. Nah, yang selanjutnya yaitu ada solusi jangka panjang, yaitu sistem terintegrasi, menghubungkan seluruh modul bisnis dalam satu platform terpadu untuk efisiensi operasional yang optimal. Yang kedua yaitu ada backup cloud, yaitu sistem data bisnis secara otomatis di cloud untuk keamanan dan aksesibilitas dari mana saja.
Yang ketiga yaitu dashboard management, yaitu pemantauan kinerja bisnis secara real time melalui visualisasi data yang mudah dipahami pemilik usaha. Yang terakhir yaitu audit berkala, melakukan evaluasi sistem secara rutin untuk memastikan keandalan, keamanan, dan performa sistem informasi. Nah, pada saat ini kita sudah sampai di kesimpulan dan penutup, yaitu ada beberapa seperti efisiensi dan akurasi. Nah, sistem juga meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan dan membuat data transaksi serta stok menjadi lebih akurat dan terkelola dengan baik. Yang kedua, ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini menjadi lebih cepat dan berbasis data nyata, serta manajemen stok lebih teratur dan terkontrol secara real time. Dan yang terakhir yaitu ada daya saing UMKM yang juga meliputi transformasi digital meningkatkan daya saing UMKM. Nah, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahe.